Halo, perkenalkan nama saya Jan Cynthia. Saya dengan NIM G0023-083. Saya berasal dari kelas A dan saya juga berasal dari kelompok 9. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi berupa anatomi artikulatio genu, plexus brachialis, dan regio dorsum extremitas superior. Nah, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang artikulatio genu. Nah, untuk ligamen anterior cruciate atau ACL adalah sebuah struktur yang terdapat dalam sendi lutut. Nah, osa yang berperan dalam sendi lutut dan terkait dengan cedera ACL ini ada dua, yaitu ada os femur dan ada juga os tibia. Nah, ACL ini berfungsi untuk menghubungkan kedua tulang dalam sendi lutut. Nah, biasanya cedera pada ACL terjadi akibat tekanan atau gerakan yang tidak wajar dalam sendi tersebut, seperti putaran maupun pergeseran yang kuat yang dapat menyebabkan kerusakan pada ligamen. Nah, ngomong tentang ligamen, sendi lutut itu diperkuat oleh beberapa ligamen yang membantu untuk menjaga stabilitas dan membantu dalam bergerak. Nah, beberapa ligamen utama yang dapat memperkuat lutut itu meliputi ligamen anterior cruciate atau ACL, ligamen posterior cruciate atau PCL, ligamen medial cruciate atau MCL, ligamen lateral cruciate atau LCL, dan juga ada ligamen patella. Nah, untuk ligamen anterior cruciate atau ACL ini, ligamen ini berjalan di tengah sendi lutut dan membantu mencegah pergeseran tibia ke depan terhadap femur. ACL ini juga membantu mengendalikan rotasi dalam sendi lutut. Nah, lalu yang kedua, PCL, ligamen ini berjalan di bagian belakang sendi lutut dan mencegah pergeseran tibia ke belakang terhadap femur. Nah, untuk ligamen lateral dan medial atau LCL dan MCL ini, ligamen-ligamen ini terletak di sisi sendi lutut. Mereka membantu mengendalikan gerakan rotasi internal dan eksternal maupun pergeseran sendi lutut. Nah, lalu untuk ligamen yang terakhir atau ligamen patella, ligamen ini menghubungkan patella dengan tuberositas tibia. Dan ligamen patella ini juga dapat membantu dalam gerakan ekstensi lutut. Nah, selanjutnya ada otot-otot yang berperan dalam pergerakan struktur ACL pada ekstremitas bawah. Nah, otot-otot tersebut yaitu otot hamstring, otot quadriceps, dan juga ada otot gastrocnemius. Nah, untuk otot hamstring ini, otot ini terdiri dari 3 otot, yaitu biceps femoris, semimembranosus, dan semitendinosus. Nah, otot hamstring berfungsi sebagai flexor lutut dan membantu dalam rotasi internal dan eksternal pada lutut. Lalu, yang kedua, otot quadriceps. Nah, otot ini terdiri dari 4 otot, yaitu rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Nah, otot quadriceps ini berfungsi sebagai ekstensor lutut. Lalu yang terakhir yaitu otot gastrocnemius. Otot ini terletak di bagian belakang kaki dan berfungsi sebagai flexor lutut. Nah, selain otot ada juga tendon. Nah, akan tetapi untuk tendon di sekitar ACL tuh ada beberapa yang berperan dalam mendukung stabilitas lutut, seperti tendon quadriceps, tendon hamstring, dan juga tendon patella. Nah, akan tetapi tidak ada tendon otot yang secara langsung terhubung dengan ACL. Dalam pergerakan ekstremitas bawah, ACL berfungsi sebagai ligamen yang menghubungkan tulang paha atau femur dengan tulang kering atau tibia di dalam sendi lutut. Namun, otot dan tendon di sekitarnya memainkan peran dalam mendukung stabilitas lutut secara keseluruhan. Nah, kembali lagi ke tendon-tendon yang ada di sekitar ACL, yaitu tendon quadriceps, hamstring, dan patella. Nah, untuk yang quadriceps itu, dia melekat pada patella dan kemudian berlanjut sebagai tendon patellar yang menyambung ke tuberositas tibia. Kontraksi quadriceps ini dapat mempengaruhi tegangan pada tendon, yang pada gilirannya biasanya itu dia dapat mempengaruhi kestabilitasan dari ACL. Lalu untuk tendon hamstring, dia itu mempunyai peran dalam menjaga stabilitas lutut juga, seperti itu. Lalu untuk yang patellar, dia merupakan bagian dari tendon quadriceps yang juga dapat mempengaruhi stabilitas lutut. Biasanya cedera pada tendon patellar ini juga dapat mempengaruhi fungsi dari ACL, seperti itu. Nah, lanjut. Lalu selanjutnya ini ada bursa pada struktur ACL. Nah, bursa yang ada di ligamen ACL atau ligamentum cruciate anterior itu termasuk bursa infrapatellaris, bursa suprapatellaris. Nah,
untuk bursa patellaris ini berada di bawah patella dan mengandung cairan yang membantu melumasi sendi lutut dan melindungi tulang patella dari gesekan. Nah, sedangkan bursa suprapatellaris ini dia masih terbagi lagi menjadi 3, yaitu medial, lateral, dan superior. Nah, bursa suprapatellar ini membungkus patella atau sendi lutut dan umumnya dibagi menjadi beberapa bursanya seperti saya jelaskan sebelumnya, ada 3, medial, lateral, dan superior. Nah, untuk yang medial itu dia berada di bagian medial sendi lutut atau sekitar patella. Lalu untuk yang lateral itu dia berada di bagian lateral sendi lutut. Lalu untuk yang superior itu dia di atasnya patella atau di sekitar sendi lutut, seperti itu. Nah, biasanya tuh sekitar 95% ACL itu membungkus patella dan melewati bursa suprapatellar gitu. Sebanyak 60% ACL berada pada bursa suprapatellar medial, sedangkan 40% sisanya berada pada bursa suprapatellar lateral. Lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada vaskularisasi. Nah, jadi vena dan arteri yang melewati struktur dari cedera ACL ini ada arteri popliteal, arteri fibular, arteri tibialis posterior. Nah, untuk arteri popliteal ini dia memasok darah kayak oksigen ke otot di patella. Nah, arteri popliteal dia itu arteri utama di bawah lutut yang itu memasok darah kayak oksigen, seperti itu. Sedangkan dia juga bertanggung jawab untuk gerakan lutut. Nah, cedera ACL ini biasanya dapat mengaruhi si arteri popliteal ini. Dia mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada arteri fibular. Dia juga memasok darah ke bagian bawah kaki. Cedera ACL ini dapat mempengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mempengaruhi aliran darah ke arteri fibular. Seperti itu. Lalu yang ketiga, arteri tibialis. Dia memasok darah itu ke bagian belakang kaki. Nah, biasanya cedera ACL ini dapat mempengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mempengaruhi aliran darah ke arteri tibialis posterior yang dapat menyebabkan kerusuhan pada arteri ini. Lalu jika tadi membahas tentang arteri, selanjutnya kita akan membahas tentang vena. Yaitu ada 2 vena, yaitu vena popliteal dan vena fibular. Untuk vena popliteal ini, vena utama mengembalikan darah ke jantung dari kaki, sedangkan vena fibular ini vena kecil yang mengembalikan darah dari jantung dari kaki. Jadi kalau popliteal itu vena utama, fibular itu vena kecilnya, seperti itu. Baik, lanjut. Jika tadi kita membahas tentang geno atau perlututan, sekarang kita membahas ke plexus brachialis. Nah, apa sih plexus brachialis itu? Jadi, plexus brachialis sendiri ini adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Nah, plexus brachialis ini biasanya berasal dari ramus anterior radik saraf cos T5 sampai T1. Jadi, C5 sampai T1. Nah, plexus brachialis ini adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher meluas sampai ke aksila, seperti itu ya. Dan plexus brachialis ini juga punya beberapa fungsi, seperti contohnya fungsi dari plexus brachialis yaitu persarafan sensoris kulit ke struktur dalam seperti sendi, persarafan motoris ke otot-otot, kemudian juga dapat mempengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor simpatis dan sekremotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat, seperti itu. Nah, lalu yang kedua yaitu plexus brachialis ini bertanggung jawab atas inervasi otot dan kulit lengan atas dan sebagian dari lengan bawah. Jadi proses pembentukan plexus brachialis ini melibatkan serangkaian struktur yang berurutan. Struktur-struktur tersebut ada ramus, truncus, divisi, korda, dan pada akhirnya tuh dia berakhir di cabang saraf atau nervus. Nah, jadi untuk penjelasannya sendiri, ramus itu adalah cabang-cabang saraf yang berasal dari akar saraf spinal dalam konteks plexus brachialis. Nah, ramus spinalis C5, C6, C7, C8, dan T1 atau sering kita sebut C5 sampai T1 ini biasanya sering terlibat. Nah, ramus ini nantinya akan membentuk plexus brachialis.
Nah, untuk yang truncus yang ramus spinalis C5 sampai T1 tadi kan bergabung bersama-sama untuk membentuk 3 truncus tuh. Untuk membentuk 3 truncus utama dalam plexus brachialis itu. Nah, truncus ini dinamakan sebagai truncus superior, truncus tengah, serta truncus inferior. Kalau truncus superior itu terdiri dari C5 dan C6, truncus tengah itu terdiri dari C7, sedangkan truncus inferior itu sisanya aja itu C8 dan T1 seperti itu. Tadi kan ramus, truncus, lalu yang sekarang ada divisi. Nah, divisi ini setiap truncus mengalami pembagian menjadi 2 divisi. Jadi tadi truncus dia jadi 2. Nah, disebut 2 divisi, yaitu divisi anterior atau ventral dan divisi posterior atau dorsal. Jadi total itu ada 6 divisi dalam plexus brachialis ya, yaitu 3 divisi anterior dan 3 divisi posterior seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada korda. Nah, divisi-divisi anterior dan posterior ini kemudian bergabung untuk membentuk 3 korda utama lagi. Korda-korda ini diberi nama berdasarkan lokasinya terhadap arteri utama dalam plexus brachialis. Nah, yaitu arteri axillaris. Korda-korda tersebut adalah korda lateralis, korda medialis, dan juga korda posterior. Nah, korda lateralis itu terbentuk dari divisi truncus superior, sedangkan medialis itu terbentuknya dari truncus tengah, dan korda posterior terbentuknya dari truncus inferior, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu cabang nervus. Nah, akhirnya korda-korda tersebut itu kan memberikan cabang-cabang saraf yang berupa inervasi otot dan kulit lengan atas dan sebagian dari lengan bawah kan. Nah, beberapa contoh cabang nervus yang muncul dari plexus brachialis meliputi nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Seperti itu. Jadi tadi berawal dari ramus, terus dia membentuk truncus membentuk divisi, korda, lalu pada akhirnya tuh dia membentuk akhir cabang saraf atau nervus seperti itu. Nah, akan tetapi penting untuk diingat bahwa sistem saraf manusia ini sangat kompleks dan perjalanan serta pembagian plexus brachialis ini tuh perjalanannya itu masih rangkaiannya itu masih yang umum yang saya jelaskan, jadi mungkin kurang detail karena yang dapat saya sampaikan hanya berupa garis besarnya dari ramus yang menjadi truncus, yang menjadi divisi, korda, sampai akhirnya menjadi nervus seperti itu. Lalu lanjut, nah ada juga nervus yang keluar dari plexus brachialis. Nah, bagian-bagian plexus brachialis dari medial ke lateral adalah radices, trunci, divisi, fasciculi. Semua nervi utama yang mempersarafi ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis. Kebanyakan malah dari fascikulinya seperti itu. Nah, lalu untuk ini tadi langsung ke fasciculi. Nah, 3 fasciculus plexus brachialis berasal dari divisi-divisi dan terkait dengan arteria axillaris bagian kedua. Fasciculus lateralis adalah hasil dari penggabungan divisi anterior trunci, superior, dan medius sehingga memiliki kontribusi dari C5 sampai C7. Terletak di lateral dari arteria axillaris bagian kedua. Lalu yang kedua ada fasciculus medialis, berada di medial arteria axillaris bagian kedua dan merupakan kelanjutan dari divisi anterior truncus inferior. Fasciculus medius mendapatkan kontribusi dari C8 dan T1. Lalu fasciculus posterior berada di posterior dari arteria axillaris bagian kedua dan berasal dari gabungan 3 divisi posterior. Fasciculus posterior mendapat kontribusi dari semua radix plexus brachialis atau C5 sampai T1. Nah, nervi perifer utama ekstremitas superior kebanyakan berasal dari fasciculi plexus brachialis. Umumnya, nervi yang terkait dengan kompartemen anterior ekstremitas superior muncul dari fasciculi medialis dan lateralis, dan juga nervi yang terkait dengan kompartemen posterior berasal dari fasciculus posterior, seperti itu. Lanjut, cabang-cabang fasciculus lateralis ini ada juga nervus pectoralis lateralis, nervus musculocutaneus, dan juga radix lateralis, nervus medianus. Nah,
Untuk yang pertama, nervus pectoralis lateralis adalah cabang paling proksimal dari fasciculus lateralis. Nervus ini lewat di anterior bersama dengan arteria thoracoacromialis untuk menembus fascia clavipectorale yang membentang pada celah di antara musculus subclavius dan musculus pectoralis minor dan mempersarafia musculus pectoralis mayor. Nah, lalu yang kedua, nervus musculus cutaneus, cabang terminal besar fasciculus lateralis. Nah, nervus ini tuh lewat ke lateral untuk menembus musculus coracobrachialis dan lewat di antara musculus bicebrachii dan musculus brachialis di brachium dan mempersarafi 3 musculus di kompartemen anterior brachium dan berakhir sebagai nervus cutaneus antebrachii lateralis. Nah, lalu lanjut untuk yang radix lateralis nervus medianus adalah cabang terminal terbesar fasciculus lateralis dan lewat ke medial untuk bergabung dengan cabang yang serupa dari fasciculus medialis untuk membentuk nervus medianus. Nah, lanjut, ini adalah gambarnya, bisa dilihat cabang-cabang fasciculi lateralis dan medialis. Ini juga gambarnya plexus brachialisnya, cabang-cabang fasciculus posterior. Nah, lanjut, lalu ada nervi yang keluar dari plexus brachialis yang menginervasi berbagai otot di lengan berdasarkan fungsi motoriknya. Yaitu ada otot flexor, yaitu bicebrachii dan brachialis, dia berperan dalam fleksi lengan. Ada juga otot ekstensor, contohnya ada di tricebrachii yang dapat membantu dalam ekstensi lengan. Lalu selanjutnya ada otot pronator, contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus, dia dapat membantu dalam pronasi pergelangan tangan. Lalu yang selanjutnya ada otot supinator, contohnya terletak di lengan dan dia dapat membantu dalam supinasi pergelangan tangan. Nah, yang kelima ini ada otot abduktor dan aduktor, contohnya adalah otot deltoid. Nah, dia itu dapat mengangkat lengan di sisi tubuh, dan otot pectoralis mayor membawa lengan kembali ke tengah tubuh. Nah, untuk otot penggerak jari ada otot extensor digitorum dan flexor digitorum superficialis. Dia dapat membantu untuk menggerakkan jari-jari kita. Lalu yang ketujuh ada otot stabilisator, otot-otot rotator cuff seperti supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Nah, otot stabilisator ini seperti namanya, dia membantu untuk menjaga stabilitas bahu kita, seperti itu. Nah, lanjut, selanjutnya ini ada regio dorsum. Ini ada gambarnya, bisa dilihat untuk gambar regio dorsumnya. Nah, lalu untuk regio dorsum ini ada muskulinya, saya akan menjelaskan ada 5 muskuli, yaitu muskuli trapezius, muskuli latissimus dorsi, muskuli rhomboideus mayor, muskuli rhomboideus minor, dan muskuli levator scapulae. Nah, untuk muskuli trapezius ini mempunyai origo, yaitu protuberantia occipitalis externa dan proxipunosus vertebrae FC7 dan semua FT. Nah, untuk insersionya dia ada di clavicula, acromion, spina, scapulae. Nah, dia itu juga berfungsi sebagai rotasi dan abduksi scapula dan juga fleksi brachium. Dia itu berinervasi dengan nervus accessorius. Lalu untuk musculus latissimus dorsinya, dia berorigo dengan spinosus vertebrae di FT7 sampai 12. Dia juga berorigo dengan spina iliaca serta costae bagian bawah. Dia juga berinsersio dengan sulcus intertubercularis humeri serta mempunyai fungsi ekstensi, aduksi, dan endorotasi brachium, serta dia berinervasi dengan nervus thoracica. Nah, selanjutnya ada muskuli rhomboideus mayor, dia berigo dengan spinosus FT 2-5, insersionya margo medialis scapulae, mempunyai fungsi mengangkat dan aduksi scapula, dia berinervasinya dengan dorsalis scapulae. Lalu selanjutnya ada muskuli rhomboideus minor, berorigo dengan spinosus vertebrae FC7 dan FT1, berinsersio dengan margo medialis scapulae dan mempunyai fungsi mengangkat dan aduksi scapula serta berinervasi dengan nervus dorsalis scapulae. Lalu selanjutnya ada muskuli levator scapulae.
Nah, dia berorigo dengan transversus FC1-4. Insertionnya dia ada margomedialis scapulae, angulus superior. Lalu mempunyai fungsi mengangkat bagian medial, menarik bahu ke belakang. Dia juga berinervasi dengan nervus dorsalis scapulae. Nah, lanjut. Ada wing scapula atau lesi atau cedera pada nervus thoracica longus. Nah, wing scapula ini contohnya bisa dilihat pada gambar. Jadi, untuk yang belakang itu dia ada sedikit penonjolan seperti itu. Nah, wing scapula ini kondisi itu skapulanya itu kan menonjol dari belakang pada bagian medial. Sehingga sesuai namanya, dia kenapa dinamakan wing scapula, karena dia menonjol kayak sayap seperti itu. Nah, posisi scapula yang tidak normal ini biasanya dapat menyebabkan terbatasnya aktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Rentang gerak yang paling sering terkena itu biasanya abduksi dan fleksi ekstremitas atas seperti itu. Nah, wing scapula ini paling umum disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada musculus serratus anterior yang dipersarafi oleh nervus thoracalis longus. Nah, saraf ini dapat rusak atau terbentur sehingga menyebabkan musculus serratus anterior ini tidak dapat berfungsi. Disfungsi ini mengakibatkan batas medial scapula tampak seperti bersayap. Rusak atau terbenturnya nervus thoracalis longus menyebabkan penampakan seperti sayap tersebut karena musculus serratus anterior menempel pada aspek medial scapula dan menahannya tulang rusuk posterior. Nah, sebagian besar kasus kelumpuhan ini biasanya dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu 24 bulan atau 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Nah, walaupun jarang, tapi si wing scapula yang disebabkan karena kerusakan atau kelumpuhan pada musculus trapezius ini dapat menyebabkan skapula melebar ke bagian lateral. Hal ini terjadi karena si musculus trapezius berfungsi untuk mengangkat, menarik, dan memutar skapula seperti itu. Bisa dilihat di gambarnya seperti sayap karena menonjol. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak sengaja saya ucapkan. Saya meminta maaf. Sekali lagi terima kasih sudah menonton.